Halo teman-teman, perkenalkan saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan DND. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kolaborasi dalam manajemen keperawatan. Yang pertama, pengertian kolaborasi. Menurut Anna tahun 1992, kolaborasi berhubungan dengan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien adalah dalam melakukan diskusi tentang diagnosa, melakukan kerja sama dan asuhan kesehatan, saling berkonsultasi dengan masing-masing bertanggung jawab pada pekerjaannya. Selanjutnya, menurut Virginia Henderson tahun 1991 merupakan kerjasama antar tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dengan pasien dan keluarga untuk mencapai suatu tujuannya. Selanjutnya, tujuan kolaborasi. Tujuan kolaborasi perawat adalah untuk membahas masalah-masalah tentang klien dan untuk meningkatkan pemahaman tentang kontribusi setiap anggota tim, serta untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan mutu asuhan klien. Selanjutnya, manfaat kolaborasi. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional. Yang kedua, memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja. Yang keempat, meningkatkan kohesivitas antar tenaga kesehatan profesional. Yang kelima, memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antar tenaga kesehatan. Selanjutnya, kriteria kolaborasi. Kriteria kolaborasi antara lain, yang pertama, adanya saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang keempat, yang ketiga, memiliki citra diri positif. Keempat, memiliki kematangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan. Yang keenam, keinginan untuk bernegosiasi. Selanjutnya, kolaborasi antar tenaga kesehatan. Kolaborasi antar tenaga kesehatan antara lain dokter umum, perawat, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, dan pemerhati kesehatan. Selanjutnya, cara membangun dan mempertahankan kolaborasi. Yang pertama, pastikan semua anggota tim bertemu secara berkala untuk mendiskusikan agenda atau target yang kedepannya. Kedua, pastikan semua tim atau tenaga kesehatan terlibat dalam rencana. Ketiga, memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk saling mengenal agar dapat berkontribusi. Keempat, komunikasi yang dilakukan harus rutin. Yang kelima, saling percaya. Keenam, saling mendukung dan menghormati. Ketujuh, harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan ke depannya. Yang kedelapan, menghargai setiap pendapat dan kontribusi semua anggota tim atau tenaga kesehatan. Selanjutnya, model-model kolaborasi. Antara lain, pertama, model individual terdiri dari case management, individual care plans, patient central medical home, personal health budget. Yang kedua, model kelompok dan penyakit spesifik. Yang pertama, chronic model. Kedua,
integrated care models for elderly and frail. Ketiga, disease specific integrated care models. Yang terakhir, model berbasis populasi. Antara lain, Kaiser-Permanente. Kedua, Veterans Health Administration. Ketiga, Integrated Care in Basque Country. Selanjutnya, prinsip-prinsip kolaborasi tim kesehatan. Yang pertama, pelayanan yang berpusat pada pasien. Yang kedua, adanya hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang baik. Ketiga, tenaga kesehatan menjadi pemimpin yang efektif. Keempat, adanya rasa saling menghormati dan percaya. 5. Terjadinya komunikasi yang jelas dan efektif. Keenam, adanya kejelasan peran dan lingkup pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, adanya kejelasan pertanggungjawaban. 8. Adanya perlindungan kesalahan bagi seluruh anggota tim. 9. Adanya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. 10. Adanya penandaan dan pengaturan pembiayaan yang memadai. 11. Pendidikan yang mendukung. 12. Penelitian dan evaluasi. Selanjutnya, mengapa kolaborasi sangat penting? Yang pertama, kolaborasi penting karena kolaborasi kesehatan mencakup komunikasi antar tenaga medis, misalnya dokter, perawat, dan lain-lain. Kedua, jika tenaga kesehatan ini tidak dapat berkolaborasi dengan baik, maka komunikasi yang dilakukan tidak efektif. Dan terakhir, jika komunikasi tidak terlaksanakan secara efektif, maka keselamatan pasien akan terancam. Selanjutnya, dasar-dasar kompetensi kolaborasi. Pertama, komunikasi. Kedua, respek dan kepercayaan. Ketiga, memberikan dan menerima feedback. Keempat, pengambilan keputusan. Dan kelima, manajemen konflik. Keuntungan pelayanan kolaborasi. Yang pertama, lebih profesional, pelayanan lebih terfokus, proses pengambilan keputusan lebih baik, setting tujuan lebih bermutu, menunjang pengorganisasian terapeutik lebih baik, menurunkan lama hari rawat atau loss, pengembangan interdependensi profesi, kenyamanan kerja atau lingkungan yang kondusif, dan terakhir lebih terintegrasi dan komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih.